Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama kami Geo Software Community. Untuk kali ini kami akan membahas Python. Dan bab ini kita akan mengulik terkait apa itu Python, sejarah dan juga perbedaan Python dengan bahasa pemrograman yang lain. Python merupakan bahasa pemrograman yang dapat membuat Anda bekerja lebih cepat dan dapat mengintegrasikan sistem Anda lebih efektif. Python ini juga sangat populer di kalangan para programmer dan juga mungkin cukup familiar juga karena Python ini dapat digunakan berbagai aplikasi. Contohnya untuk website digunakan dengan HTML dan XML, kemudian bisa digunakan dengan JSON dan juga email processing seperti collaborate antar email. Kemudian akhir-akhir ini kita juga mengenal adanya data science. Data science ini bekerja dengan big data atau data yang tidak terstruktur dan mungkin juga diaplikasikan dengan artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Dan di dunia geospasial ini kita juga menggunakan aplikasi deep learning, machine learning ini untuk pemetaan ataupun prediksi dan juga deteksi objek, sehingga aplikasi ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat digunakan untuk mengefektifkan pekerjaan kita. Untuk automation seperti data crawler atau data mining, ini berupa penambangan data melalui internet. Apabila Bapak Ibu akan mengambil data yang cukup besar dari sebuah laman website, kita bisa menggunakan Python untuk text mining atau data mining, dan juga di bidang geospasial kita juga dapat menambang POI atau point of interest, lokasi-lokasi yang memiliki koordinat XY yang akan kita ekstrak dan kita gunakan untuk aplikasi lain. Python ini diciptakan oleh Guido van Rossum, seorang ilmuwan asli Belanda, dan dimana dia menamakan Python ini bukan karena nama ular ya, namun Python ini dinamakan karena Guido van Rossum ini mengidolakan grup band asal Inggris bernama Monty Python. Guido van Rossum memulai untuk mengembangkan Python di awal tahun 90-an, dimulai dari generasi pertama hingga sekarang generasi 3.8. Untuk lisensi software tentunya bersifat open source dan juga dapat free, tidak perlu mengunduh lisensi atau membelinya. Namun perlu diketahui juga Python ini di bawah lisensi GPL compatible. Kenapa perlu di bawah lisensi ini? Karena lisensi ini mewadai beberapa software open source sehingga software-software tersebut dapat terintegrasi di bawah GPL. Tapi perlu diketahui juga bahwa tidak semua versi Python berada di bawah GPL. Contohnya pada versi 2.0, 1.61 dan 2.1 dia tidak memiliki lisensi GPL. Namun Python ini juga berdiri sendiri. Jadi GPL ini merupakan kumpulan lisensi untuk software open source. Jadi kenapa Python? Apa perbedaan Python dengan bahasa pemrograman lain? Baik, Python ini yang pertama tadi bahasa pemrograman yang cukup populer, familiar, kemudian open source, dan dia memiliki third party library yang cukup powerful. Contohnya ketika kita bermain dengan deep learning, machine learning, kita akan menggunakan library TensorFlow, Scikit-image, Keras, FastAI dan sebagainya. Nah, itu merupakan third party libraries yang cukup powerful, dan mungkin juga baru Python yang mengembangkan atau memiliki third party libraries itu. Sedangkan mungkin ada saingannya R, bahasa pemrograman R, cuman lebih powerful digunakan Python. Kemudian mudah dibaca, Python ini cukup mudah dibaca, kemudian ringkas. Pada tahun 2019 sebuah lembaga meneliti penggunaan bahasa pemrograman yang dipublikasikan melalui Google, dan Python ini menempati posisi pertama, di mana para programmer membagikan artikel terkait Python hingga 27,34%, dan trennya naik dari tahun sebelumnya sebesar 4,5%. Di bawahnya ada Java, kemudian JavaScript, C++, PHP, C atau C++, R, Objective, Swift, MATLAB. Ini merupakan bahasa pemrograman top 10 di tahun 2019.
di secara global. Kemudian perbedaan dengan bahasa pemrograman yang lain, bahwa Python tadi kita bisa katakan bahwa Python ini kode reliability, simplicity, and developer friendly. Python ini cukup mudah dibaca dan mudah diaplikasikan. Contohnya di sini ada C, C++ or Java. Ketika kita ingin memanggil atau memanggil sebuah teks atau mengetikkan sebuah teks dengan C atau C++ ini, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu variabel apa yang digunakan. Contohnya di sini adalah variabel string. Di sini ada variabel string, ini juga string. Jadi kita perlu mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang digunakan. Ketika kita ingin mendeklarasikan angka atau numerik, kita juga harus merubah variabel kita dari string, kita berubah ke integer, baru bisa dideklarasikan. Berbeda dengan Python. Ketika bermain dengan Python, kita tinggal memanggil saja apa yang akan kita ketikkan atau kita deklarasikan. Contoh di sini name tanda kutip 2, then kita enter, kemudian langsung muncul. Contohnya di sini juga Python ini cukup ringkas. Contohnya di sini ada menggunakan JavaScript, kita harus mendeklarasikan cukup panjang dari public class, kemudian juga ada mendeklarasikan jenis variabelnya, padahal kita akan mendeklarasikan sebuah teks hello world. Nah, sedangkan di Python sendiri kita cukup ketik print hello world dan dia langsung muncul seperti ini, hello world. Kemudian Python ini kita bisa sebutnya glue language atau bahasa yang merekat dengan bahasa pemrograman yang lain. Contohnya ketika kita memiliki data yang cukup banyak, billion rows of data. Jadi katakanlah kita memiliki 1000 kolom kali 1000 rows, kita akan mengkomputasikan data tersebut. Contohnya ini ada 1.0 hingga 1.6, di mana kita akan mengkomputasikan semua tabel ini. Ketika kita bekerja secara manual menggunakan Excel, mungkin juga bisa cuman hasilnya mungkin juga akan lama juga, kemudian kita harus membacanya satu persatu. Dengan Python ini dia akan mempersingkat pekerjaan kita. Contohnya Python ini memiliki package namanya NumPy, atau number Python. NumPy ini berguna untuk mengkomputasikan objek-objek numerik. Tapi NumPy ini tidak bekerja sendiri. NumPy ini bekerja menggunakan C atau C++, sehingga Python menggunakan package NumPy, dan NumPy ini mengkomputasikan atau memprosesnya di C atau C++. Kemudian di C++ ini kembali lagi ke NumPy, dari NumPy kembali lagi ke Python. Mungkin selama ini kita tahu bahwa ketika kita menggunakan Python, kita hanya menggunakan NumPy saja, kemudian kita mengeksekusi, bahwa padahal tidak. Python ini menggunakan bantuan C++ untuk mengkalkulasikan atau mengeksekusi data kita. Tapi kita cukup menggunakan NumPy ini untuk mengkomputasikan objek numerikal. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan Python ini juga translator dari bahasa pemrograman yang lain. Baik. Kita bisa lihat melakukan download Python. Kita bisa menuju www.python.org. Nah, di sini ada beberapa versi Python. Yang terakhir itu Python versi 3.8.5 untuk Windows. Kemudian Python ini tidak support di Windows XP atau Windows terdahulu seperti Windows 98 dan Windows terdahulu. Kemudian bisa juga digunakan untuk Mac OS dan sebagainya. Bapak Ibu juga bisa mengetikkan, search saja di Google Python, kemudian klik bagian atas welcome to Python. Nah, di sini sudah masuk ke laman tadi.
Ketika kita ingin download, klik saja, kemudian akan langsung masuk ke downloader kita. Di sini juga terdapat dokumentasi terkait Python, kemudian ada juga beginner guide, di developer guide. Jadi bila Bapak Ibu ingin menggunakan Python ini sangat support untuk yang masih pemula seperti itu. Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah kami sampaikan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.